Paskibraka yang merupakan pelajar pilihan dari berbagai provinsi di tanah air menjalani latihan pengibaran bendera dan juga penurunan bendera. Kita bergabung dengan reporter Faizin Adi bersama dengan juru kamera Tuku Zulfan serta pilot drone Muasin Jalal di Kompleks Pusdiklatnas Cibubur, Jakarta Timur. Faizin, bagaimana jalannya latihan upacara jelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus nanti? Ya, Egan, latihan yang dilakukan oleh Paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka, ini tadi sudah berlangsung sejak jam 7 pagi dan saat ini sedang masuk waktu istirahat, sekaligus nanti dilanjutkan oleh evaluasi yang dilakukan oleh tim pelatih terhadap kesalahan-kesalahan terhadap pasukan, karena tim pelatih tidak menginginkan adanya kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh semua pasukan yang terlibat. Dan berbeda dengan 2 hari sebelumnya di mana dilakukan latihan gabungan bersama dengan Pas Pampres. Untuk hari ini Paskibraka berlatih bersama dengan taruna dari Akademi Kepolisian dan juga taruna dari Akademi Militer dari 3 matra, Angkatan Darat, Laut, dan Udara, di mana masing-masing matra dan juga Akpol terdapat 40 pasukan, 40 taruna yang terlibat. Dan adapun untuk Paskibraka untuk tahun ini jumlahnya terdapat 68 terdiri yang merupakan perwakilan dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena ada penambahan dari provinsi baru, yakni Provinsi Kaltara, yang untuk tahun ini pertama kali mengirimkan delegasinya, yakni 2 orang, putra dan putri. Dan mereka berlatih di lapangan yang ada di Rumah Sakit Olahraga Nasional milik Kemenpora yang ada di Cibubur, Jakarta Timur. Lapangan ini sengaja dipilih karena bentuk dan ukurannya sama persis dengan yang ada di Istana Merdeka, tempat dilakukannya upacara peringatan detik-detik peringatan proklamasi 17 Agustus nanti. Ya, Egan. Faizin Adi, berapa lama proses yang harus dijalani Paskibraka ini sebelum nanti akhirnya mereka akan menaikkan upacara bendera pada tanggal 17 Agustus nanti? Seleksi yang dilakukan untuk Paskibraka ini dilakukan secara berjenjang, mulai dari masing-masing sekolah yang ada di seluruh wilayah Indonesia, dan kemudian dilakukan seleksi tingkat kabupaten, tingkat provinsi, hingga kemudian terpilih Paskibraka sebanyak 68. Ini dilakukan seleksinya pada pertengahan Juli lalu, dan mereka terus melakukan latihan secara maraton di bawah asuhan tim pelatih. Dan mereka saat ini masih berlatih di lapangan yang ada di rumah sakit, di kompleks Rumah Sakit Olahraga Nasional yang ada di Cibubur, Jakarta Timur ini. Dan ini berlangsung hingga esok kemungkinan, karena nanti masih akan dilakukan evaluasi. Keputusannya nanti baru akan dikeluarkan oleh tim pelatih nanti sore. Dan sesuai jadwal, jika merujuk pada jadwal, pada tanggal 13 Agustus mereka nanti akan mulai melakukan gladi kotor di Istana Merdeka, dan kemudian gladi resik dengan seragam lengkap dengan diiringi juga Pas Pampres serta Korsik atau Korps Musik dari TNI dan Polri akan dilakukan mulai tanggal 15 Agustus hingga kemudian akan dilakukan pada hari H, yakni pada upacara peringatan detik-detik peringatan proklamasi 17 Agustus. Dan ini nanti mereka akan terbagi menjadi 2 tim, yakni tim yang pengibar dan juga tim penurunan bendera pusaka. Ya, Egan. Pemirsa, hari ini peserta Tour de Singkarak menempuh etape kelima. Rute ini merupakan rute terpanjang dalam Tour de Singkarak 2016. Kita bergabung dengan reporter Cikal Mutazam dan juru kamera Nova Maulana di pesisir selatan Sumatera Barat. Cikal, seperti apa upacara seremonial dan dari start etape kelima ini? Ada beragam seremoni dan juga kebudayaan yang diangkat saat start di etapa kelima, tepatnya di pesisir selatan Pantai Cocok. Dan saya juga tadi melihat bagaimana semaraknya kebudayaan yang diangkat untuk menyambut start di etapa kelima ini. Kemudian juga bagaimana antusiasme warga di pesisir selatan ini sangat-sangat baik sekali, Egan, untuk menyambut Tour de Singkarak yang 2016 atau pergelarannya ke-8 ini. Kemudian saya juga tadi melihat ada
beragam tari dipertunjukkan pada start beberapa saat yang lalu, dan untuk menjelaskannya lebih lanjut dan juga potensi wisata apa saja yang bisa terangkat dengan adanya Tour de Singkarak khususnya di pesisir selatan, saya sudah bersama dengan Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Gunawan. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Baik, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami, Pak. Tadi saya melihat ada seremoni, kemudian tari yang disuguhkan. Sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan oleh pesisir selatan ini, warga ini, untuk menyambut Tour de Singkarak 2016 ini? Ya, terima kasih para pemirsa. Kabupaten Selatan adalah merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat, yang berada di selatan Kota Padang. Nah, tahun sekarang kita mendapat kepercayaan untuk etape 5 star. Nah, karena Tour de Singkarak adalah merupakan kegiatan sport tourism, tidak hanya merupakan kegiatan prestasi, tapi juga terkandung dalamnya adalah bagaimana mempromosikan destinasi wisata di berbagai daerah. Nah, kebetulan saat ini kita memiliki destinasi wisata Pantai Carocok Painan yang sangat elok dan mempesona. Nah, disinilah kita start etape 5. Kita menyiapkan begitu matang dan antusias masyarakat untuk menghadiri. Nah, kesempatan inilah kita pergunakan untuk mempromosikan yang pertama potensi pariwisata kita, dan kemudian potensi-potensi budaya kita, karena ajang inilah nanti kita harapkan bagi peserta-peserta yang datang ke tempat kita ini untuk dapat melihat dan terkesan, ya. Dan kita berharap tentu dia dapat menginformasikan ke daerah-daerahnya dan untuk dapat datang kembali ke tempat kita karena ketertarikan itu tadi. Baik, berarti pesan ditangkap adalah mempromosikan kebudayaan. Tadi juga saya terkesima sekali melihat sambutan kemudian seremoni yang baik sekali. Gini, Pak Gunawan, kemarin saat etapa pertama saya sempat mendengar bahwa Menteri Pariwisata Pak Arief Yahya ini sempat menyebutkan bahwa salah satu kawasan di potensi wisata di pesisir selatan ini ada namanya Mandeh, dan dikatakan bahwa Mandeh ini dikatakan seperti Raja Ampatnya Sumatera Barat. Mungkin bisa dijelaskan potensi wisata di kawasan Mandeh ini? Ya, kawasan Mandeh adalah merupakan sebuah destinasi baru, ya, di Kabupaten Pesisir Selatan, karena Pesisir Selatan memiliki potensi sumber daya kelautan dan juga memiliki pantai-pantai yang sangat indah. Inilah kekuatan daya tarik daripada Kabupaten Selatan. Nah, dengan hadirnya Mandeh, ya, di sana Pak Jokowi tertarik untuk datang ke kawasan Mandeh yang dipromosikan oleh Pak Arief Yahya dan Pak Andrino pada waktu itu. Nah, semenjak kedatangan Bapak Jokowi, kawasan Mandeh sudah melesat, ya, begitu cepat, ya, sehingga tidak terdukung dengan infrastruktur yang ada. Nah, kawasan Mandeh ini bagaikan sebuah mutiara yang terpelanting ke bumi. Nah, ini diistilahkan oleh Pak Arief Yahya selaku Menteri Pariwisata bahwasanya ininya adalah Raja Empatnya Sumatera. Nah, beliau sangat antusias sekali, ya, dan dalam kesempatan pada saat grand opening, ya, yang akan dilaksanakan di Solo, beliau menyempatkan untuk berkunjung ke kawasan Mandeh. Beliau kalau ke Sumatera Barat itu kalau belum berkunjung ke Mandeh belum ke Sumatera Barat, sehingga terkaget-kaget kita pada waktu itu tanpa ada persiapan yang matang kita. Dia dari setelah press conference beliau langsung mengajak, ya, para wartawan dan juga hadirin pada waktu itu untuk berkunjung ke kawasan Mandeh untuk melihat bagaimana daya tarik, ya, Mandeh itu sendiri, sehingga Kabupaten Selatan kita kenal dengan negeri sejuta pesona. Negeri sejuta pesona kemudian diibaratkan seperti mutiara yang terpelanting ke bumi. Ya. Saya juga setuju dengan keindahan di belakang sana. Dan Pak Gunawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan terima kasih dengan seremoni yang indah sekali. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Seperti itu, ya kan, gambarannya dan penjelasan, kemudian pesan yang ingin disampaikan juga oleh warga pesisir selatan mengenai start tadi. Dan memang di sini potensi wisatanya sangat banyak sekali dan juga pemandangannya yang indah sekali. Egan. Kira-kira gambaran etapa ke-6 itu seperti apa? Etapa ke-6 yang akan digelar besok menempuh jarak 151 km yang menempuh dari kawasan Padang Pariaman, dan ini
tidak jauh berbeda dengan etapa kelima ini. Banyak sekali rute didominasi trek lurus, namun yang berbeda pada etapa keenam ini, jalan lurus ini banyak berkelok-kelok, sehingga tentunya persiapan kemudian taktik yang berbeda juga harus disiapkan oleh setiap tim. Dan kemudian rintangan lainnya cuaca. Dan seperti pada etapa kelima ini, cuaca cenderung panas. Ini tentunya tantangan tersendiri bagi para pembalap kontinental yang tidak terbiasa dengan cuaca panas. Dan sepertinya persaingan ketat juga akan terjadi di etapa ke-6 seperti pada dimulai dari etapa pertama hingga etapa keempat. Persaingan begitu ketat, Egan. Kita kembali menyimak bagaimana etapa kelima ini, di mana etapa kelima Tour de Singkarak menempuh jarak 153,1 km dengan rute pesisir selatan hingga kota Pariaman. Di etapa kelima ini, pembalap dihadapkan dengan jalur sprint yang panjang. Sebanyak 85 pembalap bersiap mengikuti etapa kelima Tour de Singkarak. Berbeda dengan etapa 4, etapa 5 memiliki karakter jalan lurus dan memberikan tantangan adu kecepatan atau sprint bagi pembalap. Etapa kelima dengan rute pesisir selatan hingga Pariaman merupakan rute terpanjang dalam Tour de Singkarak 2016. Hingga saat ini tim Pishgaman Cycling Team asal Iran masih mendominasi jalannya Tour dengan menempatkan pembalap mereka, yakni Amir Koladus sebagai pemegang yellow jersey atau jersey pemimpin klasmen sementara. Sementara pembalap Indonesia Dadi Suryadi berhasil menempati posisi kedua klasmen sementara. Foto. Salam pesona Indonesia. Wonderful. Salam pesona Indonesia. Pada saat seperti itu ya kan, bagaimana gambaran nantinya pada etapa ke-6, kemudian bagaimana persaingan ketat juga akan berlangsung dari etapa 5 saat ini hingga etapa 6 yang menempuh jarak 151 km dari Padang Pariaman menuju finish besok di Sawalunto. Demikian ya kan perkembangan yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya Cikal Mutazam langsung dari Sumatera Barat. Proklamasi 17 Agustus nanti. Ya, Egan. Faizin Adi, berapa lama proses yang harus dijalani paskibraka ini sebelum nanti akhirnya mereka akan menaikkan upacara bendera pada tanggal 17 Agustus nanti? Seleksi yang dilakukan untuk paskibraka ini dilakukan secara berjenjang mulai dari masing-masing sekolah yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan kemudian dilakukan seleksi tingkat kabupaten, tingkat provinsi hingga kemudian terpilih paskibraka sebanyak 68. Ini dilakukan seleksinya pada pertengahan Juli lalu dan mereka terus melakukan latihan secara maraton di bawah asuhan tim pelatih. Dan mereka saat ini masih berlatih di lapangan yang ada di rumah sakit, di kompleks rumah sakit olahraga nasional yang ada di Cibubur, Jakarta Timur ini. Dan ini berlangsung hingga esok kemungkinan karena nanti masih akan dilakukan evaluasi, keputusannya nanti baru akan dikeluarkan oleh tim pelatih nanti sore. Dan sesuai jadwal, jika menuju pada jadwal, pada tanggal 13 Agustus mereka nanti akan mulai melakukan gladi kotor di Istana Merdeka dan kemudian gladi resik dengan seragam lengkap dengan diiringi juga pas pampres serta korsik atau korps musik dari TNI dan Polri akan dilakukan mulai tanggal 15 Agustus hingga kemudian akan dilakukan pada hari H, yakni pada upacara peringatan detik-detik peringatan proklamasi 17 Agustus. Dan ini nanti mereka akan terbagi menjadi dua tim, yakni tim yang pengibar dan juga tim penurunan bendera pusaka. Ya, Egan.
Pemirsa, hari ini peserta Tour de Singkarak menempuh etapa kelima. Rute ini merupakan rute terpanjang dalam Tour de Singkarak 2016. Kita bergabung dengan reporter Cikal Mutazam dan juru kamera Nova Maulana di pesisir selatan. Kunjung ke Mande belum ke Sumatera Barat, sehingga terkaget-kaget kita pada waktu itu tanpa ada persiapan yang matang kita. Dia dari setelah press conference, beliau langsung mengajak ya para wartawan dan juga hadirin pada waktu itu untuk berkunjung ke kawasan Mande untuk melihat bagaimana daya tarik ya Mande itu sendiri, sehingga Kabupaten Selatan kita kenal dengan negeri sejuta pesona. Negeri sejuta pesona kemudian diibaratkan seperti mutiara yang terpelanting ke bumi. Saya juga setuju dengan keindahan di belakang sana. Dan Pak Gunawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan terima kasih dengan seremoni yang indah sekali. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak. Seperti itu ya kan gambarannya dan penjelasan, kemudian pesan yang ingin disampaikan juga oleh warga pesisir selatan mengenai start tadi. Dan memang di sini potensi wisatanya sangat banyak sekali dan juga pemandangannya yang indah sekali. Egan. Kira-kira gambaran etapa ke-6 itu seperti apa? Etapa ke-6 yang akan digelar besok menempuh jarak 151 km yang menempuh dari kawasan Padang Pariaman, dan ini tidak jauh berbeda dengan etapa kelima ini. Banyak sekali rute didominasi trek lurus, namun yang berbeda pada etapa ke-6 ini jalan lurus ini banyak berkelok-kelok, sehingga tentunya persiapan kemudian taktik yang berbeda juga harus disiapkan oleh setiap tim. Dan kemudian rintangan lainnya cuaca. Dan seperti pada etapa kelima ini, cuaca cenderung panas. Ini tentunya tantangan tersendiri bagi para pembalap kontinental yang tidak terbiasa dengan cuaca panas. Dan sepertinya persaingan ketat juga akan terjadi di etapa ke-6 seperti pada dimulai dari etapa pertama hingga etapa ke-4. Persaingan begitu ketat, Egan. Kita kembali menyimak bagaimana etapa kelima ini, di mana etapa kelima Tour de Singkarak menempuh jarak 153,1 km dengan rute pesisir selatan. Potensi pariwisata kita dan kemudian potensi-potensi budaya kita, karena ajang inilah nanti kita harapkan bagi peserta-peserta yang datang ke tempat kita ini untuk dapat melihat dan terkesan ya. Dan kita berharap tentu dia dapat menginformasikan ke daerah-daerahnya dan untuk dapat datang kembali ke tempat kita karena ketertarikan itu tadi. Baik, berarti pesan ditangkap adalah mempromosikan kebudayaan. Tadi juga saya terkesima sekali melihat sambutan kemudian seremoni yang baik sekali. Gini Pak Gunawan, kemarin saat etapa pertama saya sempat mendengar bahwa Menteri Pariwisata Pak Arief Yahya ini sempat menyebutkan bahwa salah satu kawasan di potensi wisata di pesisir selatan ini ada namanya Mande, dan dikatakan bahwa Mande ini dikatakan seperti Raja Ampatnya Sumatera Barat. Mungkin bisa dijelaskan potensi wisata di kawasan Mande ini? Ya, kawasan Mande adalah merupakan sebuah destinasi baru ya di Kabupaten Pesisir Selatan, karena Pesisir Selatan memiliki potensi sumber daya kelautan dan juga memiliki pantai-pantai yang sangat indah. Inilah kekuatan daya tarik daripada Kabupaten Selatan. Nah, dengan hadirnya Mande ya, di sana Pak Jokowi tertarik untuk datang ke kawasan Mande yang dipromosikan oleh Pak Arief Yahya dan Pak Andrino pada waktu itu. Nah, semenjak kedatangan Bapak Jokowi, kawasan Mande sudah melesat ya, begitu cepat ya, sehingga tidak terdukung dengan infrastruktur yang ada. Nah, kawasan Mande ini bagaikan sebuah mutiara yang terpelanting ke bumi. Nah, ini diistilahkan oleh Pak Arief Yahya selaku Menteri Pariwisata bahwasanya ininya adalah Raja Empatnya Sumatera. Nah, beliau sangat antusias sekali ya, dan dalam kesempatan pada saat grand opening ya yang akan dilaksanakan di Solo, beliau menyempatkan untuk berkunjung ke kawasan Mande. Beliau kalau ke Sumatera Barat itu kalau belum Paskibraka yang merupakan pelajar pilihan dari berbagai provinsi di tanah air menjalani latihan pengibaran bendera dan juga penurunan bendera. Kita bergabung dengan reporter Faizin Adi bersama dengan juru kamera Tuku Zulfan serta pilot drone Muasin Jalal di Kompleks Pusdiklatnas Cibubur, Jakarta Timur. Faizin, bagaimana jalannya latihan upacara jelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus nanti?
Ya, Egan, latihan yang dilakukan oleh Paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka, ini tadi sudah berlangsung sejak jam 7 pagi dan saat ini sedang masuk waktu istirahat, sekaligus nanti dilanjutkan oleh evaluasi yang dilakukan oleh tim pelatih terhadap kesalahan-kesalahan terhadap pasukan, karena tim pelatih tidak menginginkan adanya kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh semua pasukan yang terlibat. Dan berbeda dengan 2 hari sebelumnya di mana dilakukan latihan gabungan bersama dengan Pas Pampres. Untuk hari ini Paskibraka berlatih bersama dengan taruna dari Akademi Kepolisian dan juga taruna dari Akademi Militer dari 3 matra, Angkatan Darat, Laut, dan Udara, di mana masing-masing matra dan juga Akpol terdapat 40 pasukan, 40 taruna yang terlibat. Dan adapun untuk Paskibraka untuk tahun ini jumlahnya terdapat 68 terdiri yang merupakan perwakilan dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena ada penambahan dari provinsi baru, yakni Provinsi Kaltara, yang untuk tahun ini pertama kali mengirimkan delegasinya, yakni 2 orang, putra dan putri. Dan mereka berlatih di lapangan yang ada di Rumah Sakit Olahraga Nasional milik Kemenpora yang ada di Cibubur, Jakarta Timur. Lapangan ini sengaja dipilih karena bentuk dan ukurannya sama persis dengan yang ada di Istana Merdeka, tempat dilakukannya upacara peringatan detik-detik peringatan Sumatera Barat. Cikal, seperti apa upacara seremonial dan dari start etapa kelima ini? Ada beragam seremoni dan juga kebudayaan yang diangkat saat start di etapa kelima, tepatnya di pesisir selatan Pantai Cocok. Dan saya juga tadi melihat bagaimana semaraknya kebudayaan yang diangkat untuk menyambut start di etapa kelima ini. Kemudian juga bagaimana antusiasme warga di pesisir selatan ini sangat-sangat baik sekali, Egan, untuk menyambut Tour de Singkarak yang 2016 atau pergelarannya ke-8 ini. Kemudian saya juga tadi melihat ada beragam tari dipertunjukkan pada start beberapa saat yang lalu, dan untuk menjelaskannya lebih lanjut dan juga potensi wisata apa saja yang bisa terangkat dengan adanya Tour de Singkarak khususnya di pesisir selatan, saya sudah bersama dengan Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Gunawan. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Baik, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami, Pak. Tadi saya melihat ada seremoni, kemudian tari yang disuguhkan. Sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan oleh pesisir selatan ini, warga ini, untuk menyambut Tour de Singkarak 2016 ini? Ya, terima kasih para pemirsa. Kabupaten Selatan adalah merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat, yang berada di selatan Kota Padang. Nah, saat tahun sekarang kita mendapat kepercayaan untuk etape 5 start. Nah, karena Tour de Singkarak adalah merupakan kegiatan sport tourism, tidak hanya merupakan kegiatan prestasi, tapi juga terkandung dalamnya adalah bagaimana mempromosikan destinasi wisata di berbagai daerah. Nah, kebetulan saat ini kita memiliki destinasi wisata Pantai Carocok Painan yang sangat elok dan mempesona. Nah, disinilah kita start etape 5. Kita menyiapkan begitu matang dan antusias masyarakat untuk menghadiri. Nah, kesempatan inilah kita pergunakan untuk mempromosikan yang pertama